Namo Buddhaya. Selamat siang anak-anakku sekalian. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita, dan hari ini kita masuk pada bab 4, bagian yang pertama, yaitu dengan judul kelompok umat Buddha, ya. Jadi hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita di bab 4. Anak-anakku sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya marilah kita terlebih dahulu untuk bersama-sama berdoa agar pembelajaran kita pada hari ini dapat berjalan lancar tanpa ada satu kendala apapun. Baik, marilah kita bersama-sama untuk bersikap anjali. Terpujilah Tuhan Yang Maha Esa, para Buddha, Bodhisattva, Mahasatwa. Kami belajar bukan untuk kesombongan dan keserakahan, tetapi untuk mengikis kebodohanku dan menambah pengetahuan kami. Semoga kami dapat belajar dengan baik dan benar. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadhu, sadhu, sadhu. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, sebelum saya menjelaskan lebih lanjut tentang materi kita pada hari ini, alangkah lebih baiknya saya akan menyampaikan kepada kalian tentang tujuan daripada pembelajaran kita hari ini, ya. Jadi yang pertama, bahwa kalian setelah mengikuti pembelajaran ini nantinya kalian dapat menceritakan kembali tentang kelompok umat Buddha, tentunya sesuai dengan kemampuan kalian. Yang kedua, menceritakan tentang apa itu Garawasa, dan yang ketiga menceritakan tentang Pabajita, ya. Nah, namun di sini kita lebih fokus nanti setelah pembelajaran ini berarti tentang ini. Kalian nanti diharapkan setelah belajar itu menguasai yang dua ini, ya, yaitu tentang Garawasa, ya. Karena pada bagian pertama ini saya akan menjelaskan tentang kelompok umat Buddha bagian Garawasa, ya. Nah, anak-anakku sekalian, untuk materi kita hari ini, ya, ini peta konsepnya, ya. Jadi kelompok umat Buddha itu terbagi menjadi dua, ya. Ini Garawasa, ini adalah kelompok perumah tangga. Pabajita, ini adalah kelompok bukan perumah tangga, ya. Ini. Nah, kita akan pada hari ini lebih fokus kepada yang ini, ya, Garawasa, ya, yaitu kita akan mengupas tentang kelompok umat Buddha yang perumah tangga, ya. Nah, anak-anakku sekalian, nah, ini ada bagan, ya. Bagan itu bagian-bagian dari kelompok umat Buddha, ya. Ini ada bagan, ya. Jadi secara garis besar ini, jadi kelompok umat Buddha itu ada dua, yang tadi saya bilang di depan, yaitu Garawasa dan Pabajita, ya. Ini perumah tangga, ini rohaniwan, ini disebut rohaniwan, ya. Pabajita, kelompok umat Buddha yang tidak berumah tangga, ya. Nah, perumah tangga ada dua, dibagi dua lagi, yaitu contohnya ini, apa itu yang kelompok umat Buddha perumah tangga itu apa aja. Ini upasaka yang pertama, yang kedua pandita. Kalau yang Pabajita, ini mereka para biku dan samanera, samaneri. Nah, ini bagannya, ya. Oke, anak-anakku sekalian, ya, bahwa dalam Anguttara Nikaya 3, bab 178, bait 178, secara kelembagaan masyarakat Buddhis itu ada dua kelompok atau parisa, yaitu kelompok masyarakat awam disebut dengan Garawasa. Nah, contohnya ini,
Ada upasaka, pandita, anagarika, dan silacarini. Ya, nanti saya jelaskan lebih jelas. Kemudian yang kedua, kelompok masyarakat kewiharaan disebut pabajita. Contohnya ini biku bikuni, samanera samaneri. Ya. Nah, sekarang saya akan menjelaskan lebih lanjut tentang garawasa ini, ya, tentang garawasa, yaitu kelompok masyarakat awam atau umat Buddha awam, ya, dalam bahasa Palinya itu garawasa, ya. Nah, nanaku sekalian, kelompok umat Buddha ini itu dalam kehidupan kesehariannya mereka berlandaskan sila, ya, baik itu Pancasila, Atanga Sila maupun Pandita Sila. Nah, khusus Pandita Sila ini adalah bagi yang sudah menjadi pandita yang ditetapkan oleh Sangha. Ya, tapi kalau mereka belum pandita, jadi Pandita Silanya ini tidak dijalankan. Tetapi dua ini hendaknya dijalankan dalam kehidupan keseharian karena ini adalah dasar, ya, dasar bagi kita sebagai umat Buddha, khususnya untuk kelompok umat awam, ya. Saya lanjutkan. Oke, anak-anakku sekalian, ketika kita masuk dalam kelompok umat Buddha berumah tangga atau garawasa, ada 4 hal yang harus diperhatikan, ya. Ada 4 hal yang diperhatikan. Ini sudah saya buat warnanya berbeda, ada merah, hijau, biru, dan kuning, ya. 4 hal itu apa aja? Ini. Yang pertama, sada. Ya, apa itu sada? Sada itu adalah keyakinan yang kuat terhadap Buddha, Dhamma, dan Sangha. Jadi kita memiliki sebuah keyakinan, ya, yang sangat kuat terhadap Buddha, Dhamma, Sangha. Nah, ini hendaknya sebagai umat Buddha perumah tangga kita seperti itu. Yang kedua, sila. Ya, sila yang tadi ada 2, ya, yaitu Pancasila dan Atanga Sila. Nah, sila ini berkaitan dengan perilaku kita. Dalam hal ini adalah perilaku yang baik. Ya, di sini meliputi ucapan, tindakan, kemudian mata pencaharian yang benar. Ada 3 ini, ya, ucapan, perbuatan atau tindakan, dan mata pencaharian. Ini terkait dengan sila ini. Ya, jadi kalau kita menjalankan Pancasila Buddhis, sudah tentu 3 hal ini pasti akan selalu hal-hal yang baik yang kita lakukan, ya. Yang ketiga adalah caga. Caga ini adalah kesediaan untuk berdana dan berkorban untuk meringankan penderitaan orang lain, ya, atau bermanfaat bagi orang lain. Nah, berdana di satu sisi selain meringankan penderitaan orang lain, penderitaan orang lain. Nah, untuk diri kita sendiri, kita adalah berlatih melepas, ya, ketika kita memiliki caga. Nah, ketika kita berlatih melepas, berarti kita sudah berlatih untuk mengurangi namanya kemelekatan yang ada dalam diri kita. Ketika kemelekatan yang dalam diri kita itu berkurang, maka sedikit demi sedikit, ya, kebahagiaan itu akan muncul dalam diri kita. Kenapa? Karena kita bisa menerima dengan besar hati, dengan lapang dada, ketika kita mengalami suatu hal yang tidak sesuai dengan yang kita inginkan terkait dengan, ya kan, apa yang kita miliki, apa yang kita sayangi. Nah, itu dalam hal ini misalnya kehilangan, ya, kehilangan orang yang kita cintai, kemudian berpisah dengan orang kita cintai, ya, kehilangan harta yang kita miliki. Nah, ketika kita sudah berlatih ini, maka hal-hal itu tidak menjadikan beban, ya, beban yang mendalam di dalam diri kita. Yang ketiga adalah panya, ya, bijaksana dalam melihat kebenaran dan ketidakbenaran. Nah, ini muncul ketika 3 ini tentunya sudah kita miliki, ya. Ketika sada, sila, dan caga ini sudah mendarah daging dalam diri kita, maka panya dengan sendirinya akan muncul dalam diri kita, ya. Nah, terkait dalam hal ini, ya, ada syair Buddha yang dapat kita jadikan sebagai prinsip, sebagai pedoman, ya. Ini bahwa bukan karena kelahiran seseorang disebut wasala, dalam bahasa Indonesia ini sampah masyarakat,
ya, wasala ini sampah masyarakat, bukan karena kelahiran seseorang disebut brahmana, hanya karena perbuatan seseorang disebut wasala, hanya karena perbuatan seseorang disebut brahmana. Nah ini, jadi artinya apa ini? Artinya bahwa bukan hanya karena kita itu dilahirkan misalnya miskin, lantas kita jadi masyarakat, jadi sampah masyarakat. Sampah masyarakat ini kan orang yang tidak berguna bagi masyarakat gitu, bukan. Dan bukan karena kita keturunan seorang brahmana lantas kita disebut sebagai brahmana, bukan. Itu secara fisik, ya. Nah, secara batin mereka belum tentu gitu. Tetapi karena perbuatanlah, ya, seseorang itu bisa disebut sebagai sampah masyarakat atau brahmana gitu. Artinya di sini kita disebut sebagai orang baik atau tidak baik itu berdasarkan pada apa yang kita lakukan, ya, yaitu pada perbuatan kita. Inilah syair Buddha yang dapat kita jadikan sebagai prinsip dalam kehidupan kita sehari-hari, ya. Oke, saya lanjutkan. Nah, salah satu contoh, ya, daripada kelompok umat Buddha perumah tangga ini adalah upasaka upasika, ya, upasaka upasika. Nah, untuk menjadi upasaka upasika, bagaimana sih caranya? Nah, sebenarnya tidak ada aturan baku, ya, di dalam agama Buddha tentang syarat ini. Akan tetapi ini dibuat adalah supaya, ya, supaya tidak terjadi misalnya kesalahpahaman, ya, terutama di masyarakat umum yang bukan non-Buddhis. Nah, gitu, ya. Artinya nanti ada ngaku-ngaku sebagai upasaka, tetapi dia sebenarnya bukan Buddhis, nah gitu. Nah, untuk menjadi seorang upasaka itu tentunya setidaknya itu harus memenuhi kriteria ini. Yang pertama ini, beragama Buddha, mengerti dan memahami Dhamma. Dhamma di sini artinya adalah ajaran Buddha, ya. Kemudian bersedia, ini kurang ya, bersedia mendaftarkan diri kepada biku atau pengurus wihara di wihara. Jadi umat Buddha itu yang beragama Buddha kemudian datang ke wihara. Kalau di situ ada biku, menjumpai biku. Kalau tidak ada biku di situ, menjumpai pengurus wihara. Nanti mau mendaftar untuk menjadi upasaka. Nanti pengurus wihara akan setelah misalnya pesertanya cukup, pengurus akan mengundang salah satu biku nanti untuk hadir ke wihara dan melaksanakan upacara Visuddhiti Sarana. Kemudian bersedia mengikuti upacara Visuddhiti Sarana. Upacara Visuddhiti Sarana inilah satu upacara yang nanti seseorang itu bisa disebut sebagai seorang upasaka atau upasika. Nah, yang dipimpin oleh seorang biku. Nah, dalam hal ini ketika upacara itu sekaligus biku memberikan sila. Sila dalam ini adalah Pancasila Buddhis, yang 5 sila itu, ya, untuk dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini upacara ini dilaksanakan di wihara dan bisa dilakukan secara kolektif. Artinya ada beberapa orang di situ yang disesuaikan dengan waktunya. Nah, disitulah nanti di upacara Visuddhiti Sarana, ya. Nah, ini kira-kira kriteria-kriteria untuk menjadi seorang upasaka. Nah, kemudian setelah ini selesai, maka seseorang tersebut akan mendapatkan nama Wisuddhi. Nah, ini, ya. Nah, nama Wisuddhi itu nanti bisa kita taruh di belakang nama kita. Ya, misalnya satu contoh saya, ya, nama saya Rujono. Saya sudah di Visuddhiti Sarana, namanya misalnya Bodhiwinyano, nama Wisuddhinya. Berarti saya berhak untuk menggunakan nama Bodhiwinyano di belakang nama saya, Rujono Bodhiwinyano. Itu salah satu contohnya, ya. Ini terang upasaka pasika, ya. Oke, saya lanjutkan. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang Pancasila Buddhis dan 8 sila, ya. Nah, selain wajib menjalankan Pancasila Buddhis atau 5 sila, seorang upasaka itu hendaknya juga ini menjalankan 8 sila, ya. Nah, 8 sila. Ada upasaka yang seumur hidupnya itu
menjalankan 5 sila dan menjalankan atanga sila. Tapi ada juga seorang upasaka yang menjalankan atanga sila pada hari-hari tertentu. Ini di tanggal ini. Ya. 1, 8, 15, 22. Ya, atau 2 kali sebulan, misalnya tanggal 1 sama tanggal 5. Ya. Kalau umat kita, umat Buddha yang misalnya dari suku Tionghoa, mereka menyebut ini adalah Ceit. Dengan tanggal 15 ini Capko. Maka dari dasar inilah kalau kita lihat umat Buddha itu selalu ke wihara pada ini, tanggal ini. Alasannya misalnya berdoa, sembahyang gitu. Ini dasarnya dari sini. Ya. Nah, sebenarnya alangkah lebih bagusnya ketika pada 2 hari ini ya, tidak hanya datang ke wihara aja, misalnya bakar dupa, pai-pai, bakar kertas, tetapi ditambah dengan menjalankan 8 sila ini. Ya. 8 sila ini. 4 ini dalam 1 bulan, 4 hari dalam 1 bulan ini disebut hari uposata. Ya, uposata ini berarti masuk untuk diam, yang berarti kepatuhan pada sila. Ya, masuk untuk diam itu ya kita berlatih, ya, berlatih untuk mengurangi, menahan ya kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan dalam keseharian kita. Ya. Nah, untuk 8 sila ini saya buat ya, ada di saya tampilkan ya, termasuk di sini artinya ya, nanti bisa kalian baca lebih apalagi. Saya hanya mau menjelaskan tentang ini yang nomor 6, poin 6 ya, poin 6. Nah, ketika seseorang menjalankan atanga sila ya, seseorang itu biasanya tidak mengamalkan ya setelah lewat jam 12 siang. Kalau di dalam redaksinya ini, ini adalah aku bertekad melatih diri menghindari makan makanan pada waktu yang salah. Nah, pada waktu yang salah ini biasanya ya ini setelah jam 12 siang nanti sampai jam 6 pagi. Nah, gitu itu ketika kita menjalankan atanga sila. Nah, gitu. Nah, jadi itu poin utama ketika kita menjalankan atanga sila, ya. Nah, ini hendaknya dilakukan juga oleh seorang upasaka dan upasika, ya. Minimal dalam 1 bulan itu 2 kali ini. Tanggal 1, tanggal 5. Atau kalau terlalu berat bisa 1 kali saja. Nah, itu ya. Jadi dengan demikian ketika kita sudah berlatih ini, kita biasakan ini, maka dengan sendirinya nanti secara perlahan kualitas batin kita itu akan meningkat ya. Pemahaman dhamma kita akan meningkat ya. Dengan begitu pasti kebahagiaan itu akan ada pada diri kita ya. Oke, saya lanjutkan. Nah, berbicara mengenai upasaka dan upasika, nah ini ya, apa sih sebenarnya tugas dan porsinya dalam masyarakat itu apa? Nah, ini upasaka upasika sebenarnya adalah membantu sangha menyebarkan cinta kasih dan dhamma ataupun tugas-tugas sosial lain di masyarakat. Nah, jadi maka adalah yang namanya upasika-upasika. Kemudian juga pandita. Nah, pengangkatan ini ya, pengangkatan ini kalau upasaka tadi sudah saya jelaskan di atas. Nah, kalau untuk khusus pandita, nah ini ya, ada pertimbangan ya atau kriteria kita bilang ya. Tentunya ini sadanya bagus, silanya juga lumayan, kemudian ada bakti ya, serta dia ada pengetahuan dhamma, memiliki kemampuan komunikasi dan kepemimpinan. Nah, ini ya, karena seorang pandita itu biasanya menjadi sorotan ya, dan biasanya seorang pandita itu adalah orang yang dihormati gitu ya. Nah, khusus di Indonesia ya, bagi seorang upasaka atau pandita yang hidupnya, sebagian hidupnya digunakan untuk pengabdian dalam kegiatan keagamaan demi perkembangan Buddha Dharma dalam hal ini, maka mereka itu mendapatkan gelar kehormatan. Nah, inilah pandita. Kalau laki-laki, kalau wanita namanya ramani. Nah, gitu ya. Kalau sekarang terkait hal ini, pandita dan ramani ini
ya. Jadi tidak hanya ditetapkan oleh oleh sebuah wihara atau pengurus wihara, tetapi sekarang ada satu aturan yang mana seseorang disebut sebagai pandita itu ketika orang tersebut diajukan oleh salah satu majelis, ya, majelis tempat bernaung, kemudian ke Dirjen Bimas Buddha. Nah, maka nanti dari Dirjen Bimas Buddha akan mengeluarkan sebuah kartu pandita namanya. Nah, ketika itu terjadi, sudah kita miliki, maka kita sudah sah menjadi seorang pandita. Pandita sendiri itu berasal dari kata pandit. Ini bahasa Pali yang artinya orang bijaksana. Jadi sebenarnya gelar pandita ini sangat berat, karena kita sudah disebut sebagai orang bijaksana. Nah, sehingga dalam kesehariannya pun tentunya kita harus bijaksana dalam segala hal. Dalam artian di sini paling tidak itu adalah ucapan dan perbuatan kita, ya, menjadi teladan dan contoh bagi umat yang lain, gitu ya. Jadi ini beban berat ini sebenarnya, ya, gelar seorang pandita ini. Oke, ya. Nah, dalam organisasi Buddhis ada dua jenis, ya, pandita, yaitu pandita yang upacara keagamaan seperti kematian, pernikahan, pengambilan sumpah dan lain-lain. Ini disebut pandita Lokapalasraya. Kalau mereka yang khusus untuk ceramah dhamma disebut pandita Dhammaduta. Namun pada prakteknya di dunia nyata, di masyarakat, khususnya di masyarakat Buddha, ketika seorang pandita itu misalnya dua hal ini tercover. Ya, tercover dalam hal ini, ya, di samping mereka memimpin upacara-upacara seperti kematian, pernikahan dan lain-lain, mereka juga memberikan ceramah dhamma, begitu. Jadi tidak ada spesifik. Kalau misalnya ada acara pernikahan yang dicari pandita Lokapalasraya, kalau misalnya untuk memberikan ceramah nanti yang dicari pandita Dhammaduta, tidak seperti itu. Biasanya pandita ini kemampuan dua-dua ini mereka miliki. Nah, gitu ya. Oke, saya lanjutkan. Nah, anak-anakku sekalian, ternyata kita sudah sampai di akhir pembelajaran kita, ya. Jadi untuk hari ini pembelajaran kita itu sampai di sini, ya. Nanti kita lanjutkan pada minggu yang akan datang. Namun supaya pembelajaran ini juga bermanfaat dan bisa terserap dengan baik pada kalian, maka alangkah lebih baiknya kita melakukan doa, ya, doa penutup pembelajaran, ya. Untuk itu marilah kita bersikap anjalai untuk bersama-sama berdoa. Terpujilah Tuhan Yang Maha Esa, para Buddha dan Bodhisattva Mahasatwa. Terima kasih kepada semua orang yang telah membimbing kami belajar pada hari ini. Semoga semua kebajikan membuahkan kesehatan, keberuntungan, dan kebahagiaan. Semoga ilmu yang kami pelajari berguna bagi diri kami dan orang lain. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Baiklah anak-anakku sekalian, ya, sekali lagi terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Kita ketemu lagi di minggu yang akan datang. Akhir kata, Namo Buddhaya.